Halo, perkenalkan saya Lukas. Saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Medan, berjurusan Ekonomi dan berprogram studi Pendidikan Bisnis dengan NIM 72431433036. Video saya kali ini adalah sebuah pembahasan mengenai manajemen promosi. Video saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis, sekaligus untuk memberikan sedikit informasi yang berguna untuk kita. Dalam video ini saya nggak sendiri, saya dibantu oleh kedua teman saya. Yang pertama yaitu Rian Sihombing dan Angga Humala Putra. Sebelum masuk dalam videonya, bolehlah teman-teman semua klik dulu tombol like-nya, dan jangan lupa juga di komen dan di share. Segala bentuk dukungan dari teman-teman semua sungguh berharga bagi saya. Dan untuk saya dapat nilai yang tinggi ya. Tanpa berlama lagi, silakan menyaksikan videonya. Bosan ya Cok, membaca terus Cok. Enggak. Kau tahu enggak ini soal yang hanya di medsos tentang Raja Ampat mau dijadikan lahan pertambangan ikan? Tahu. Itu kan lagi viral banget sekarang. Iya, menurutmu gimana tuh, Lek? Kalau aku sih menurutku sih kurang setuju ya, karena kan itu juga alam Indonesia. Iya kan, Lek? Aku juga lihat kan banyak selebgram sama tokoh-tokoh masyarakat, bahkan orang luar negeri juga, Lek, nggak setuju sama hal itu, Lek. Karena secara ya, Lek, Raja Ampat itu salah satu pesona Indonesia yang sangat indah kan. Ya, betul. Dan bahkan itu jadi salah satu tempat wisata yang laris lah gitu. Maksudku kan, Lek, walaupun kita mau cari duit kan, negara kita butuh duit gitu kan, jangan juga dijadikan lahan pertambangan. Ya kan, Raja Ampat, Cok. Ini, Lek, lagi bahas tentang yang lagi itu Raja Ampat itu. Kenapa, Lek? Enggak, Le, ini aku bingung soal strategi promosi itu. Kan katanya promosi itu penting buat ningkatin penjualan, tapi kok banyak kali caranya. Iya, aku juga bingung. Tiap dosen ngomong soal periklanan, personal selling, diskon, hadiah, terus ada juga yang nyebut PR. Mana sih yang lebih penting sekarang sebenarnya? Sebenarnya semua itu bagian dari bauran promosi. Jadi dalam pemasaran, promosi nggak hanya cuma iklan. Ada 5 komponen utamanya itu, Yan. Yang pertama itu periklanan, lalu penjualan, lalu ada penjualan personal, lalu ada promosi penjualan, public realization, dan pemasaran langsung, ya. Semua itu penting, tergantung tujuan perusahaannya. Ada 5 ya? Kirain cuma diskon sama iklan aja. Bisa jelasin satu-satu nggak, Kas? Aman, Yan. Biar ku jelaskan ya, Yan. Periklanan itu promosi di mana media seperti TV, radio, internet, baliho itu kita pasarkan produk kita. Tujuannya itu untuk menyebarkan informasi ke banyak orang. Nah, ada yang juga personal selling. Itu promosi langsung lewat tenaga penjual yang ngobrol langsung lah dengan calon konsumen gitu. Jadi kayak ada yang sellernya gitu, Le. Nah, terus yang ketiga ada public relation. Itu lebih ke pencitraan sih, kayak sponsorship atau kegiatan sosial yang meningkatkan reputasi perusahaan. Terus ada juga pemasaran langsung, di mana interaksi secara langsung ke konsumen, misalnya lewat email, SMS atau medsos, yang kayak iklan-iklan gitulah. Oh, jadi semuanya itu punya fungsi ya. Tapi kalau perusahaan kecil sebaiknya diprioritaskan. Tergantung sih, enggak. Itu tergantung target pasarnya. Kalau produknya butuh penjelasan seperti motor atau asuransi, penjualan personal efektif banget, Cok. Karena konsumen bisa tanya-tanya dan butuh keyakinan sebelum beli. Tapi kalau sekedar produk makanan ringan, iklan dan diskon juga lebih efektif. Yang kayak kata kalian tahu lah, iklan-iklan di TikTok itu kan banyak. Berarti kuncinya itu menyesuaikan strategi dengan produk dan target konsumen ya? Iya, betul banget, Yan. Gak semua produk itu cocok dipromosikan dengan cara yang sama. Bahkan waktu promosi pun berpengaruh. Misalnya, diskon besar cocok dilakukan saat momen gajian atau hari raya. Yang kayak yang kalau contohnya hari raya gitu kan, atau hari-hari besar atau weekend, itu kan biasanya harga-harga di suatu produk naik kan. Nah itulah kayaknya.
Aku berpikiran sih, kalau misalnya semua perusahaan pakai promosi, gimana caranya biar bisa lebih unggul dari para pesaing lain? Nah, soal kreativitas dan diferensiasi. Misalnya, dua perusahaan sama-sama ngasih diskon, tapi yang satu menambahkan hadiah khusus atau layanan ekstra. Nah, itu yang bisa jadi nilai lebih dari apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Konsumen juga lebih sensitif terhadap pendekatan yang terasa manusiawi, bukan cuma jualan doang. Makanya itu strateginya, Le. Jadi bukan cuma soal promosi yang agresif ya, tapi juga membangun hubungan jangka panjang. Ya, betul sekali. Konsumen zaman sekarang itu nggak cuma beli produk, tetapi juga beli pengalaman. Itu penting, Le. Makanya, perusahaan mulai banyak yang menggabungkan pendekatan emosional kayak storytelling dalam iklan lah, atau pelayanan after sales yang ramah. Ya, biasalah kalian tahu di mana itu kan. Wah, ternyata promosi itu kan cuma soal pasang iklan dan juga ngasih diskon ya, tapi juga lebih ke strategi komunikasi yang terarah. Iya, betul tuh enggak. Dan yang paling penting, semua strategi itu harus diukur. Misalnya setelah kampanye iklan dan diskon, dicek apakah ada peningkatan penjualan atau tidak. Jangan nanti sudah dilakukan kayak gitu, tidak ada peningkatan penjualan produknya. Tanpa evaluasi, kita nggak tahu nanti strategi kita berhasil atau enggak. Makanya lah, evaluasi itu juga penting. Oh, pantas ya perusahaan besar sering survei analisis data pelanggan. Iya, betul tuh Yan. Mereka nggak mau buang-buang uang buat promosi yang nggak efektif. Itulah pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam manajemen promosi, Le. Jadi nggak sekedar lah mereka promosi, lalu setelah promosi nunggu hasil. Enggak, mereka juga menganalisis bagaimana promosi yang mereka lakukan tuh berhasil atau enggak. Itulah yang disebut dengan evaluasinya, Le. Kayaknya kita harus banyak-banyak belajar sih dari perusahaan-perusahaan besar itu. Tetapi ini bisa juga nggak diterapkan untuk UMKM? Sangat bisa itu, Le. Justru UMKM harus lebih cermat dalam promosi karena dananya terbatas. Banyak UMKM sukses dengan memaksimalkan media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Ya, kalian tahu lah yang biasa kita sebut dengan afiliator. Oh, wah, jadi makin semangat aku belajar tentang promosi ini ah. Makasih ya Kas, penjelasanmu lengkap dan gampang dimengerti. Setuju. Diskusi ini jadi lebih masuk akal dari materi kelas tadi ya kan. Oh, aman, Le. Sama-sama itu. Yang penting kita ini sekarang ya wajib membantu lah. Apa yang kita tahu kita bagikanlah sama kawan kita. Nanti kalau ada yang mungkin masih kalian kurang mengerti ya, kalau aku tahu, Le, aku kasih tahu. Kalau enggak ya sama-sama kita belajar. Ada lagi yang mau kalian tanya gitu? Mungkin itu aja sih. Oh, oke lah. Oke, Le. Aku juga mau ada bentar ya. Mau pergi sama kawanku, udah janji. Oke. Bentar, Le. Yo.